warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak, nama saya Aditya Nugraha. Saya dari mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara semester 8. Saya di sini ingin melaksanakan beberapa eksepsi sekolah, serta ingin observasi, wawancara, dan bertanya kepada Bapak selaku guru kelas 5 di SD 10 Adapun pertanyaannya yang pertama itu Pak, apa yang menjadi motivasi Bapak sebagai seorang pendidik? Oke, motivasi saya sebagai seorang pendidik dan guru adalah yang pertama, guru itu merupakan pekerjaan yang mulia ya. Jadi guru ini merupakan ladang amal kita, amal jariah. Karena salah satu ladang amal jariah itu adalah mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Jadi itu pahalanya di dunia dan juga di akhirat. Motivasi saya. Yang kedua, saya melihat Bapak pekerjaan guru sekarang ini merupakan pekerjaan yang sangat diminati oleh semua orang ya. Lalu pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menilai kemampuan diri Bapak dalam proses mengajar Pak? Ini termasuk dalam indikator guru dalam mengajar ya. Jadi saya ambil dua aja. Yang pertama, saya dapat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dari kurikulum 2013 sekarang di kurikulum merdeka namanya modul ajar. Jadi kita sebagai seorang guru harus bisa menyusun itu semua. Jadi langkah-langkah kita berikan dalam kelas, kita harus bisa menyusun itu. Jadi apa yang kita ajarkan sama murid sebelumnya kita sudah punya skenario. Yang kedua, saya dapat sebagai seorang guru kita harus dapat menentukan strategi pembelajaran kita. Jadi model pembelajaran apa yang sesuai untuk kita ajarkan kepada murid kita. Lalu Pak, pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi tantangan terbesar Bapak dalam mengajar Pak? Yang pertama, kita harus memahami kebutuhan siswa dulu. Jadi dalam kurikulum merdeka ini kita dituntut untuk menjadi teachers, bukan teacher center, tapi harus student center. Artinya pembelajaran itu semua pusat pada murid. Nah, jadi kita harus tahu kebutuhan siswa kita tersebut. Dari apa? Dari awal pembelajaran kita harus melaksanakan assessment diagnostik ya. Jadi assessment diagnostik ini adalah kita memahami dulu latar belakang siswa ini. Jadi kita dapat nanti mengelompokkan siswa itu ke kelompok yang sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya di pembelajaran diferensiasi kita dapat mengelompokkan ke murid audiovisual atau murid kinestetik sesuai dengan kebutuhan siswa. Terus kita yang paling utama dari segalanya, kita harus dapat menerapkan disiplin di kelas. Jadi kalau kita banyak menerapkan disiplin, pasti kelas itu akan kondusif. Lalu Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menangani siswa kalau sulit diatur gitu Pak? Itu seperti saya bilang tadi di awal, kita harus tahu dulu asesmen diagnostik kita, baik kognitif maupun non kognitifnya. Jadi kita harus tahu dulu latar belakang siswanya. Anak ini dari berapa saudara, misalnya ada orang tuanya. Jadi masalah sosialnya itu harus kita cari tahu terlebih dahulu. Terus kita memberikan perhatian lebih kepada anak. Jadi anak dan orang itu harus kita berikan perhatian. Kita berikan semangat dan dorongan untuk tetap belajar. Terus juga kita memberikan perhatian jika anak yang bisa atau yang belum, kita berikan penghargaan. Penghargaan itu tidak harus dengan materi, tapi dengan ujian juga termasuk penghargaan. Pak, kalau pertanyaan itu maksudnya pergantian kurikulum itu Pak pasti ada namanya transformasi. Nah, antara kurikulum yang lama itu seperti kurikulum K13, lalu dengan kurikulum yang baru yang sekarang ini yaitu kurikulum merdeka. Lalu bagaimana cara Bapak dalam melewati pergantian kurikulum tersebut serta apa saja dampak yang akan terjadi? Oke, pertama kita harus terus belajar mengupgrade diri ya. Jadi kita harus terus belajar upgrade diri, kita belajar dalam mengikuti pelatihan ya, KM atau implementasi kurikulum mereka, baik secara daring atau online, dan baik sekarang kan dari web juga maupun luring secara tatap muka. Jadi kalau ada seminar mengenai kurikulum kita ikuti, jadi dari situ kita dapat terus mengupgrade diri kita. Lalu Pak, pertanyaan saya, sejak proses pembelajaran Bapak sudah menggunakan media apa saja? Apakah ada keterbaruan perihal media ajar yang Bapak gunakan terkhusus pada pelajaran tertentu? Misalnya ini menggunakan media yang sesuai nih dengan materi yang kita ajarkan ke murid ya. Misalnya dalam pelajaran IPA nih ada materi organ gerak manusia. Jadi kita harus sesuai apa yang kita
harus seimbang gitu, harus seimbang antara media konvensional dan juga media modern. Menurut saya. Pertanyaan selanjutnya, guru yang hebat adalah guru yang kreatif dan inovatif dalam menciptakan proses pembelajaran. Hal tersebut tidak terlepas adanya dorongan, sarana, dan prasarana. Jadi bagaimana pandangan serta upaya Bapak jika sarana dan prasarana kurang menunjang? Sebagai seorang guru yang profesional, kita harus berusaha lebih gitu ya. Jadi jika tidak ada sarana prasarana yang mendukung, maka kita upaya untuk menyiapkannya. Seperti misalnya laptop, fokus, kita harus punya itu semua. Seperti yang tadi harus ada media konvensional dan media modern yang kita siapkan untuk media konvensional. Kita harus dari sekolah yang kita sebagai guru yang bisa Bapak, apakah sarana dan prasarana di sekolah sudah memenuhi proses pembelajaran? Alhamdulillah sejauh ini sarana dan prasarana bersama-sama sudah memadai ya. Fasilitas belajar dan materi juga lengkap. Tinggal menyesuaikan aja dengan sarana prasarana dan proses. Pertanyaan terakhir di sana. Silakan closing statement dari Bapak tentang pendidikan dan guru kepada Bapak. Jadi pertanyaan ini berguna untuk membangun semangat para anak muda seperti kami Gen Z Pak. Selanjutnya untuk menjadi seorang guru bagaimana Pak? Menurut saya jika ingin menjadi guru yang profesional dan dengan kehadiran yang positif, maka kita harus menguasai empat potensi. Tahu kan? Pertama potensi pedagogik, ya. Jadi kita harus menyiapkan semua. Lalu hasil dari pembelajaran seperti itu pembelajaran PPB. Terus kita harus profesional, menguasai semua pembelajaran dari mulai SD. Kita harus menguasai semua pembelajaran dari SD. Terus dari sisi kepribadian kita harus memiliki jiwa empati, perhatian dengan sesuatu dan juga potensi sosial harus juga sama siswanya, juga sama orang tua siswa juga harus beradaptasi dan sebagainya. Pak, terima kasih jawaban dari Bapak sangat memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.